Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang rumus turunan fungsi aljabar. Jadi nanti saya akan mencoba untuk menyajikan beberapa rumus yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Silakan kalian saksikan video ini dari awal sampai dengan akhir sehingga kalian benar-benar memahami dan bisa menerapkan rumus-rumus itu, sehingga kalau kalian ditanya, kalian bisa menjawab. Silakan. Baik, seperti yang sudah disampaikan di awal bahwa pada video kali ini kita akan membahas tentang rumus turunan fungsi aljabar. Jadi, jika di video sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara untuk menentukan nilai turunan dari sebuah fungsi dengan menggunakan definisinya, yaitu kita mencari nilai turunan dari sebuah fungsi, kita kaitkan dengan limit. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba untuk mencari alternatif lain bagaimana cara untuk menentukan turunan fungsi aljabar, yaitu dengan menggunakan rumus-rumus yang sudah diberikan. Baik, kita langsung masuk ke rumus yang pertama. Jadi rumus yang pertama ini adalah rumus yang paling dasar, yang paling vital. Oke, seperti yang bisa kalian baca di rumus pertama ini, misalkan dipunyai sebuah fungsi fx di mana fungsi fx ini didefinisikan dengan ax pangkat n, di mana a sendiri ini dia merupakan sebuah koefisien. Dan kita tahu bahwa yang namanya koefisien dia bisa digantikan dengan sembarang bilangan. Sedangkan x dia bertindak sebagai variabel dan n bertindak sebagai pangkatnya. Saya ulangi, jadi di sini misalkan kita punya sebuah fungsi fx di mana fungsi fx itu didefinisikan dengan ax pangkat n. Maka turunan dari fungsi fx ini, seperti yang sudah kita sepakati, kalau kita berbicara turunan berarti kita tambahi aksen. Jadi turunan dari fungsi fx yaitu f aksen x, dia dirumuskan dengan yaitu f aksen x itu sama dengan n dikalikan ax dipangkatkan n-1. Jadi seperti ini. Kita kan punya fungsi fx, ya kan? Nah, fx sama dengan ax pangkat n. Kalau kita diminta untuk mencari turunannya, berarti f aksen x, berarti tinggal kita kalikan pangkatnya dengan koefisiennya. Pangkatnya siapa? Pangkatnya adalah si n dikalikan dengan koefisiennya. Koefisiennya siapa? A. Berarti n kali a. Kemudian variabelnya siapa? X. Tadi pangkatnya siapa? N. Berarti n-nya dikurangi 1. Makanya muncul rumus f aksen x sama dengan n dikalikan ax pangkat n-1. Ini rumus yang paling dasar. Rumus ini nanti akan kita gunakan pada rumus-rumus berikutnya. Pak, lihat terus contohnya seperti apa? Nah, contohnya misalkan ya. Misalkan kita punya fungsi fx sama dengan 2x pangkat 5 misal. Nah, di sini kita diminta untuk mencari turunannya. Nah, turunan dari fungsi fx berarti f aksen x itu sama dengan, berarti di situ kita lihat pangkatnya siapa? 5. Berarti 5 dikalikan dengan koefisiennya. Berarti 5 dikalikan dengan 2, x pangkat tadi 5 dikurangi 1. Sehingga kita punya 5 kali 2 itu 10, x 5 kurangi 1, 4. Sehingga kita punya turunan dari fungsi fx yaitu sama dengan 10x pangkat 4. Pak, contoh yang lain misalkan bagaimana? Misalkan kita punya
fungsi yaitu Z sama dengan 10x pangkat min 2. Kalau tadi kan pangkatnya itu positif, sekarang kita buat pangkatnya negatif. Nah, kita punya fungsi yaitu Z sama dengan 10x pangkat min 2. Berarti turunannya tinggal kita kasih aksen ya. Berarti Z aksen itu sama dengan pangkatnya siapa? Min 2. Berarti min 2 dikalikan dengan 10x pangkat min 2 dikurangi 1. Berarti kita punya sama dengan min 2 dikalikan 10. Berarti min 20x. Nah, min 2 min 1. Berarti min 3 ya. Berarti kita punya turunan dari fungsi Z sama dengan 10x pangkat min 2 itu sama dengan min 20x pangkat min 3. Seperti ini. Ini untuk rumus yang pertama. Jadi rumus pertama, jika kita punya fungsi fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya yaitu f aksen x sama dengan n dikalikan a x pangkat n min 1. Itu rumus yang pertama. Ini contoh-contohnya ya. Kemudian masuk ke rumus yang kedua. Rumus yang kedua, seperti yang bisa kalian baca, di situ misalkan kita punya fungsi fx sama dengan a. Jadi fungsi awalnya adalah fx sama dengan a. Nah, kalau kita punya fungsi bentuknya kok fx sama dengan a, di mana a itu tadi adalah sembarang bilangan, berarti di sini angka-angka tok. Maka turunan dari fungsi fx ini, berarti kan f aksen x ya, itu didefinisikan atau dirumuskan dengan f aksen x itu sama dengan 0. Jadi kalau kita punya fx sama dengan suatu bilangan tertentu, berarti turunannya itu sama dengan 0. Ini turunannya. Pak, lah kok bisa seperti itu? Baik, kita akan mencoba untuk membuktikannya. Tadi kita punya fx itu kan sama dengan a. Nah, kalau kita bawa ke bentuk yang memiliki variabel, berarti kan dia jadinya seperti ini. Fx sama dengan a dikalikan dengan x pangkat 0. Pak, kenapa kok harus x pangkat 0? Karena x pangkat 0 itu sama dengan 1, a dikalikan 1 sama dengan a. Berarti dua bentuk ini itu sebenarnya nilainya sama, hanya bentuknya saja yang berbeda. Nah, kalau seperti ini, berarti turunan dari fungsi fx sama dengan ax pangkat 0, berarti kan kita tulis di sini ya, f aksen x, berarti kan bagian atas kali yang bawah, berarti 0 dikalikan dengan a x pangkat 0 dikurangi 1, sesuai dengan rumus yang pertama tadi. 0 kali a sama dengan 0 dikalikan dengan x pangkat 0 kurangi 1, berarti min 1. Nah, 0 dikalikan dengan berapapun, itu hasilnya pasti sama dengan 0. Nah, maka dari itu kalau kita punya fx sama dengan a, maka turunannya pasti sama dengan 0. Ini. Pak, contohnya seperti apa, Pak? Oke, kita masuk ke contoh soal. Oke, contoh soal yang berkaitan dengan rumus yang kedua. Misalkan saya punya fungsi fx sama dengan 2. Berarti turunannya yaitu f aksen x, maka secara otomatis sama dengan 0. Contoh lagi, misalkan saya punya gx sama dengan 10. Maka g aksen x atau turunan dari fungsi gx itu pasti sama dengan 0. Pak, kalau saya punya fungsi bentuknya z sama dengan 1 juta. Banyak ya, 1 juta.
Berarti turunannya berapa Pak? Berarti turunannya Z aksen itu sama dengan, karena ini bentuknya bilangan, berarti sama dengan 0. Pak, lagi misalkan HX sama dengan 1 miliar Pak. Wah, banyak ya. Turunan dari HX siapa Pak? Berarti turunan dari HX itu H aksen X, karena di sini bentuknya adalah suatu bilangan tertentu yang tidak memiliki variabel, berarti turunannya juga sama dengan 0. Nah, ini adalah contoh soal dari rumus yang kedua tadi. Saya tunjukkan, saya ulangi lagi. Jadi rumus yang kedua, jika kita punya fungsi fx sama dengan suatu bilangan tertentu, maka turunannya yaitu f aksen x itu sama dengan 0. Itu rumus yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke rumus yang ketiga. Oke, seperti yang bisa kalian baca di rumus yang ketiga. Misalkan kita punya fungsi, masih sama, fungsinya adalah fungsi fx. Fungsi fx dia didefinisikan dengan atau sama dengan ax. A-nya itu adalah sembarang bilangan tertentu, sedangkan x-nya itu berupa suatu variabel. Saya ulangi, jadi misalkan kita punya sebuah fungsi, bentuknya adalah fx sama dengan ax, maka turunan dari fungsi fx seperti biasa turunannya berarti f aksen x itu sama dengan a. Jadi kalau kita punya sebuah fungsi fx sama dengan ax, maka turunannya f aksen x itu sama dengan bilangan tertentu, bilangan itu sendiri. Malah kok bisa seperti itu? Oke, kita coba buktikan. Kita tulis terlebih dahulu fungsi yang kita miliki tadi. Kita punya fungsi tadi fx sama dengan ax. Nah, kalau kalian cermati, x di sini itu pangkat 1. Karena ada pangkatnya kan, berarti kita buat pangkat 1 ya. Nah, kalau seperti ini, berdasarkan rumus yang pertama, kalau kita diminta untuk mencari f aksen x, berarti di sini pangkatnya siapa? 1. Berarti 1 dikali dengan a dikali dengan x pangkat 1 dikurangi 1. Nah, 1 kali a adalah a dikalikan dengan x pangkat 1 kurangi 1 itu 0. Nah, tadi sudah saya sampaikan ketika kita membahas rumus yang kedua, x pangkat 0 itu nilainya sama dengan 1. Sehingga kita punya a dikalikan dengan 1. A kali 1 itu sama dengan a. Jadi f aksen x itu sama dengan a. Jadi kalau kita punya fungsi kok bentuknya fx sama dengan ax, berarti turunannya itu sama dengan si a itu sendiri. Ini tadi buktinya. Pak, contoh dari rumus yang ketiga itu bagaimana? Oke, kita masuk ke contoh soal untuk rumus yang ketiga. Nah, contoh soal untuk rumus yang ketiga, misalkan kita punya fx itu sama dengan 5x misalkan. Berarti turunan dari fungsi fx berarti f aksen x itu pasti sama dengan 5. Lagi misalkan saya punya fungsi bentuknya gx sama dengan 10x. Karena x-nya tidak memiliki pangkat atau dengan kata lain pangkatnya 1, berarti g aksen x itu sama dengan 10 langsung. Cepet. Lagi misalkan saya punya z sama dengan 1000x misalkan. Berarti z aksen atau turunan dari fungsi z itu sama dengan 1000. Seperti ini. Pak, lagi Pak, misalkan saya punya fungsi hx sama dengan 2500x.
Berarti turunan dari fungsi H siapa, Pak? Turunan dari fungsi H itu berarti H aksen X itu sama dengan, berarti cukup bilangannya saja, berarti 2500. Seperti ini. Itu contoh soal untuk rumus yang ketiga. Kita masuk ke rumus yang keempat atau rumus yang terakhir untuk video kali ini. Misalkan kita punya sebuah fungsi fx di mana fungsi fx ini sendiri dia didefinisikan dengan sama dengan a dikalikan dengan u, di mana a-nya itu merujuk pada sembarang bilangan, sedangkan u-nya seperti yang bisa kalian baca, u adalah suatu fungsi tertentu yang memuat variabel x. Jadi u ini merupakan fungsi tersendiri. Maka turunan dari fungsi fx ini, berarti turunan dari fungsi fx seperti biasa yaitu f aksen x itu sama dengan a dikalikan dengan turunan dari si u. Makanya di sini ditulis fx sama dengan a kali u, maka turunannya yaitu f aksen x itu sama dengan a dikalikan dengan u aksen, atau dengan kata lain u-nya ini juga diturunkan. Pak, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Misalkan saya punya fungsi fx. Fx sama dengan 10x pangkat 5. Ini tak buat sederhana dulu. Jadi turunan dari fungsi fx berarti kan f aksen x itu sama dengan 10 dikali, ini kan x pangkat 5. X pangkat 5 kita turunkan. Berarti 5x pangkat 4. Berarti kita punya 10 kali 5 itu 50x pangkat 4. Ini saya pakai cara yang cepat ya. Jadi 4 ini tadi kan didapati dari 5 dikurangi 1. Pak, contoh yang lain. Misalkan saya punya gx itu sama dengan 2 dikalikan dengan 4x kuadrat. Nah, ini turunannya bagaimana, Pak? Berarti kan turunan dari gx berarti g aksen x itu sama dengan, berarti 2 dikalikan dengan 4x kuadrat. Ini kita turunkan. Berarti kan pangkatnya itu 2 dikalikan 4, berarti ketemu 8. X 2 kurangi 1 ya, berarti dapat 1. Nah, selanjutnya berarti kita punya 2 kali 8 itu berarti kita punya 16x pangkat 1, atau cukup kita tulis x saja. Sehingga turunan dari gx sama dengan 2 dikalikan dalam kurung x 4x kuadrat itu sama dengan 16x. Ini untuk contoh soal rumus yang keempat. Baik, saya rasa cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.